Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Alia Fauzia dari kelas 11 IPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan materi pertama di semester kedua, yaitu tentang proposal. Apa itu proposal? Kata proposal berasal dari bahasa Inggris yang di dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian usul, tawaran, rencana, perencanaan, pengajuan, atau lamaran. Pengertian ini kemudian meluas menjadi penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Dan pada akhirnya, dalam pembicaraan ini, kata proposal diberi pengertian sebagai rencana kerja yang disusun secara sistematik dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Kemudian, tujuan dibuatnya proposal adalah memperoleh bantuan dana, memperoleh dukungan atau sponsor, dan memperoleh perizinan. Adapun fungsi dari suatu proposal yang disusun diantaranya, yang pertama, untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, untuk mendirikan usaha kecil, menengah, atau besar. Yang ketiga, untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Yang keempat, untuk mengajukan kredit kepada bank. Dan yang kelima, untuk mengadakan acara seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya. Manfaat membuat proposal adalah: yang pertama, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang terkait yang ingin mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Secara umum, proposal dibagi menjadi 4 jenis. Ada proposal bisnis, proposal proyek, proposal penelitian, dan proposal kegiatan. Yang pertama, proposal bisnis, yaitu proposal yang berkaitan dengan dunia usaha, baik itu perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, proposal proyek, yaitu yang mengacu pada dunia kerja yang berisikan serangkaian rencana bisnis atau komersil. Dan yang ketiga, proposal penelitian, yaitu proposal yang digunakan pada dunia akademisi dan organisasi keilmuan. Dan yang terakhir, proposal kegiatan, yaitu pengajuan rencana sebuah kegiatan baik itu bersifat individu maupun kelompok. Kemudian, struktur dari proposal. Struktur penulisan proposal sebenarnya dapat bermacam-macam. Hal ini sangat bergantung pada kegiatan yang diusulkannya. Namun, secara umum ada bagian-bagian yang wajib ada dalam proposal antara lain: yang pertama, latar belakang; yang kedua, rumusan masalah dan tujuan; yang ketiga, ruang lingkup; yang keempat, kerangka teori; yang kelima, metode; yang keenam, waktu dan tempat; dan yang terakhir, rencana anggaran. Namun, jika mengacu pada tiap jenis-jenis proposal tadi, tentu setiap proposal memiliki struktur proposal masing-masing. Berikut kita akan bahas struktur proposal kegiatan dan penelitian. Struktur proposal kegiatan. Antara lain yang pertama, nama kegiatan. Bagian ini menjelaskan secara rinci sehingga penerima proposal bisa mengetahui gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan tanpa ada kesalahpahaman. Yang kedua, latar belakang. Bagian ini menampilkan apa alasan kegiatan dalam proposal harus dilaksanakan, serta apa saja poin-poin penting pelaksanaan kegiatan. Bagian ketiga, tujuan kegiatan. Bagian ini menjelaskan apa saja tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut, dan dapat mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang akan dilaksanakan. Bagian keempat, sasaran kegiatan. Bagian ini memberikan informasi mengenai siapa sasaran dari dimaksudkannya kegiatan tersebut. Dijelaskan kalangan atau kelompok masyarakat mana yang akan menjadi peserta kegiatan nantinya. Berikutnya yang kelima, waktu dan tempat. Waktu harus dibagikan secara jelas, berupa hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta tempat dan jamnya juga. Kemudian yang keenam, susunan acara.
Menjelaskan apa saja susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan tersebut. Yang ketujuh, susunan kepanitiaan. Bagian ini menyebutkan tentang susunan panitia yang akan bertanggung jawab dan melaksanakan acara, meliputi nama serta jabatan panitia dan tugasnya juga. 8. Anggaran dana. Bagian ini menjelaskan anggaran biaya yang dibutuhkan. Anggaran dana diperlukan dan jadi pertimbangan bagi pihak sponsor atau donatur. Terakhir yaitu penutup. Pada bagian ini menjelaskan mengenai ringkasan kegiatan yang dilakukan. Sedangkan untuk struktur proposal penelitian, yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini ada beberapa poin. 1. Latar belakang. Menjelaskan kejadian atau hal pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. 2. Identifikasi masalah. Menggambarkan ruang lingkup bahasan. Juga menjelaskan kata-kata yang ada dalam judul yang dapat menimbulkan kekeliruan pembaca. 3. Batasan masalah. Merupakan struktur yang berfungsi membatasi ruang lingkup dan penelitian, bisa berupa tema atau lokasi. 4. Rumusan masalah. Menyebutkan permasalahan yang menjadi topik bahasan. Biasanya disajikan dalam bentuk pertanyaan. 5. Tujuan penelitian. Menjelaskan apa saja tujuan dilaksanakannya penelitian. 6. Manfaat penelitian. Menjelaskan hasil yang akan diperoleh jika penelitian tersebut dilaksanakan. Kemudian struktur yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Bagian ini penulis mengemukakan teori yang jadi landasan pada penelitian yang akan dilakukan. Dibagikan pula hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang masih berkaitan dengan rumusan masalah yang bisa dijadikan acuan. Kemudian yang ketiga, metode penelitian. Bagian ini menjelaskan mengenai langkah-langkah dan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, meliputi identitas variabel, pendekatan dan desain penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data hingga teknik analisis data. Selanjutnya ada beberapa kaidah kebahasaan, antara lain yang pertama, menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Contohnya merupakan, yaitu, yakni, adalah. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian. Contohnya pertama, kedua, dan ketiga. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan. Contohnya seperti akan dan diharapkan. Yang keenam, menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Yang ketujuh, menggunakan bahasa resmi atau baku yang harus disusun secara jelas, teratur, dan tepat makna. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.